Mbak Titi, ini memang putusan luar biasa membuat hampir sebagian pihak bahagia hari ini. Kado yang sangat manis di ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di saat kita sedang mengkritisi bagaimana kondisi demokrasi kita. Tetapi saya ingin mengajak Anda dan para narasumber untuk berpikir sedikit negatif thinking ya. Kira-kira akan ada celah-celah apa yang kemudian hadir setelah ini? Karena Mbak Titi, kalau kita melihat komposisi hakim-hakim hari ini tidak berbeda dengan hakim-hakim yang memutus sengketa Pilpres yang hanya 3 dissenting hakim. Analisa Anda apa yang terjadi hari ini? Mengapa begitu manis hari ini? Ya, karena alasan konstitusionalnya atau rasio desidendinya sangat kokoh. Jadi untuk apa berbeda untuk sesuatu yang sudah terang benderang? Pendekatannya adalah soal prinsip keadilan dan kesetaraan ya, soal persyaratan usia. Mahkamah Konstitusi sangat holistik, membuka atau mengelaborasi undang-undang yang mengatur persyaratan calon di dalam pengaturan-pengaturan terdahulu. Dan itu semua konsisten bicara soal persyaratan calon, di mana persyaratan itu adalah pada rentang pada saat pendaftaran dilakukan, lalu verifikasi sampai dengan ujungnya saat penetapan pasangan calon. Jadi mahkamah wajar menolak permohonan dua mahasiswa ini yang ingin mahkamah menegaskan agar makna syarat calon itu adalah saat penetapan pasangan calon, karena mahkamah bicara soal sesuatu yang sangat terang benderang, sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Oleh karena itu saya kira mengapa kemudian meskipun ada konfigurasi hakim pada saat pilpres yang berbeda, tetapi pada dasarnya mereka berdiri pada pendekatan pengujian undang-undang dengan basis batu uji konstitusi yang itu sama begitu. Contohnya saja di perkara pencalonan pilkada ya, ambang batas pencalonan, syarat pencalonan. Ada satu dissenting opinion dari Hakim Guntur Hamzah yang itu menegaskan bahwa sebenarnya putusan ini diberlakukan di 2024. Jadi Profesor Guntur Hamzah itu percaya bahwa partai politik yang punya kursi di parlemen, kata Prof. Guntur ya, itu memang harus diberi kesempatan mencalonkan calon di pilkada, bahkan kata dia di pilpres. Jadi ini harapan nih buat kita di pilpres. Karena kata Prof. Guntur pun bahkan kalau partai punya kursi itu bisa mencalonkan. Karena kebetulan saya juga lagi menguji pasal ambang batas pencalonan presiden. Nah, tetapi kata dia diberlakukannya jangan sekarang. Itu kata Prof. Guntur di dalam dissenting opinionnya. Dengan demikian, dalam penalaran yang wajar dan tafsir sistematis, maka putusan ini memang diberlakukan untuk 2024. Sebab yang berbeda pandangan hanya Prof. Guntur di dalam dissenting opinionnya. Jadi saya khawatir sekali Mbak Tasya ya, kalau ada misalnya upaya-upaya membajak putusan ini dengan menerjemahkan bahwa putusan ini hanya mengikat terhadap partai politik yang tidak punya kursi di DPRD. Padahal putusan ini jelas bahwa pencalonan itu harus memenuhi persyaratan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dengan ketentuan sekian persentase yang merujuk pada jumlah DPT pemilu terakhir, di mana yang dirujuk itu adalah pemenuhan persyaratan perolehan suara di provinsi atau kabupaten kota. Jadi ini yang kita harus kawal begitu konsistensi, jangan sampai kemudian ada tindakan-tindakan yang berusaha untuk merusak marwah dan juga substansi putusan ini. Lagi pula ini bagi saya sih legacy yang bagus ya dari pemerintahan dan administrasi Jokowi. Jadi ini yang mestinya tidak ada upaya untuk melakukan penolakan atau kemudian memberi tafsir yang berbeda, karena ini pada dasarnya membawa manfaat, insentif dan kebaikan untuk semua. Begitu Mbak Tasya.